Saya dulu dikenal dengan dukun santet. Santet itu adalah kiriman, karena kita punya yang bisa melaksanakan tugasnya untuk mengirim sesuatu, misalnya paku, silet, rambut, bisa masuk ke dalam perut, bisa juga binatang, lintah, lipan, ular. Pada sebuah masa, spiritualis dari Kutai Barat, Kalimantan Timur ini dikenal sebagai spesialis santet. Di kalangan praktisi supranatural, Bunda Norma juga disegani karena dikenal senior dalam urusan santet menyantet. Tapi semua sudah ditinggalkan karena kini ilmu-ilmu hitam yang dimiliki sudah dilebur. Kisah pertobatannya semakin kuat setelah Bunda bersimpuh di Mekah dalam perjalanan ibadah haji yang sangat menyentuh. Tapi benarkah hingga saat ini masih banyak yang minta jasa santet? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bunda Norma memang mulai senja usia, tapi jangan tanya soal ilmu spiritual. Wanita asli Kutai Barat itu termasuk praktisi supranatural senior yang sangat disegani. Dulu orang mengenalnya sebagai dukun santet karena memang banyak menjalankan praktek santet. Namun sejak naik haji, profesi itu sudah ditinggalkan. Ia mengaku bertobat karena seperti dikejar-kejar rasa bersalah dan dosa yang tak pernah putus. Saya dulu dikenal dengan dukun santet. Tapi saat ini saya sudah bertobat untuk hal-hal yang sifatnya demikian. Sekarang saya dikenal orang adalah dukun pelet. Jadi terbalik dari semuanya itu. Saat ini Bunda merasa berdosa untuk hal itu. Jadi Bunda itu insya Allah, Bunda itu udah menginjakkan kaki di tanah suci. Hal itu Bunda-Bunda, benar-benar Bunda itu menjadi taubat nasuha. Menjadi seorang Bunda Norma. Pengalaman menjadi dukun santet dikisahkan Bunda Norma memang penuh dengan suasana hati yang tidak menentu. Ia merasakan seperti dikejar-kejar rasa bersalah karena telah mencelakai orang. Tapi hingga bertahun-tahun ia menjalani profesi itu diam-diam, mengirimkan benda-benda aneh ke tubuh orang yang menjadi sasaran santet. Hingga saat ini pun Bunda masih dicari untuk diminta menyantet, tapi tidak mau lagi menyantet. Bunda masih dicari orang, tapi Bunda tidak akan mau lagi walaupun dibayar seberapapun untuk santet. Santet itu adalah kiriman, karena kita punya yang bisa melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugasnya untuk mengirim sesuatu, misalnya paku, logam ya, paku, silet, rambut adalah rambut, bisa masuk ke dalam perut, dan bisa juga binatang, misalnya lintah, lipan, ular. Cara logika memang fata morgana, ada dan tiada, tapi itu bisa dilakukan.
Proses santet yang dikirimkan Bunda Norma biasanya memiliki tingkat kesulitan yang tidak main-main. Biasanya ada makhluk halus yang direkrut untuk mengirimkan santet yang sudah diberi mantra yang punya daya lumpuh ampuh. Tapi selama berprofesi sebagai tukang santet, Bunda selalu menolak jika permintaannya sampai membuat orang yang disantet meninggal dunia. 40 hari. Kalau Bunda tidak mau mematikan. Tidak. Kalau suruh mematikan Bunda insya Allah tidak mau. Walaupun bisa. Itu kita menyuruh lagi. Menyuruh itu adalah nggak perlu Bunda jelaskan karena rasanya mengerikan. Ya itu menyuruh. Kita nggak perlu bilang setan atau apapun, itu rasanya pribadi ya, secret. Tapi itu a'udzubillah min dzalik, jangan lagi dilakukan oleh Bunda Norma. Pernah disebut sebagai dukun santet, Bunda Norma biasa memakai daun lontar untuk media santet. Benarkah daun lontar memiliki energi magic tinggi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Di masa lampau, santet yang dipakai Bunda Norma termasuk memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Selain menggunakan ayam cemani yang umum dilakukan oleh pelaku santet, Bunda juga memakai daun lontar yang secara mistik memiliki energi tersendiri. Lontar yang sudah dimantrai mampu menjadi medium yang sangat cepat dalam mengirim ilmu santet ke seseorang yang menjadi target. Bisa dari daun bambu, daun lontar. Yang paling gampang itu melalui daun lontar. Karena daun lontar itu memang sudah punya punya magic tersendiri, punya magnet tersendiri untuk menyantet. Biasanya orang kita pakai ayam cimani, ayam hitam, yang bisa kita suruh rohnya itu membawa yang udah kita mantrain, yang tidak perlu Bunda ucapkan. Di kalangan para spiritualis, Bunda Norma memang dikenal sebagai senior dalam soal santet menyantet. Tapi itu dulu, karena sekarang ini ia dicari bukan untuk menyantet, melainkan menyembuhkan mereka yang terkena santet. Kalau orang bisa nyantet, pasti bisa menyembuhkan. Kalau dia itu benar-benar bisa melakukan hal dia sendiri, misalnya berzikir apa dan ya asma-asma Allah, ya nurbuat apa dan sebagainya, itu bisa. Ayat kursi ya kan dia selalu lakukan setiap harinya 40 kali, insya Allah si izin Allah dia akan sembuh. Itu ya macam-macam kan kebutuhannya. Kepada mereka yang masih berpraktek santet, Bunda Norma berharap segera tobat. Bukan hanya akan menyesali karena mencelakai orang dengan ilmu hitam. Sangat jahat, tapi lebih dari semua itu, dukun santet akan berurusan dengan karma. Dan karma jauh lebih menyakitkan dari mereka yang pernah disantet. Bunda mengharap kepada semua spiritual
prestis seperti bunda ini, tinggalkanlah santet itu. Kenapa? Apapun alasannya itu karmanya akan ada. Kalau kita bisa menjadi dukun pelet, ya jadi dukun pelet aja, santet tinggalkan. Meninggalkan ilmu hitam, Bunda Norma masih sesekali dihubungi orang untuk menyantet. Tapi sikapnya tegas, tidak mau mencelakai orang lain. Lantas, benarkah Bunda Norma masih mengoleksi benda-benda pusaka yang berhubungan dengan santet? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pernah dikenal sebagai dukun santet, Bunda Norma memang sosok yang linui. Di usianya yang sudah tidak muda, energi metafisikanya masih memancar. Juga saat memegang mandau berusia 200 tahun di ruang pusaka. Senjata khas Kalimantan itu memang bukan benda pusaka biasa, karena pernah dibawa ke medan perang. Sehingga aura mistiknya memancarkan energi panas. Ini mandau. Mandau saya, ini mandau. Ini mandau, ini ada karisma wibawa tersendiri karena dia sudah tua dan pernah dibawa perang. Dan ini dia selalu, dia punya energi tersendiri kalau bunda yang memakainya. Kalau orang yang memakainya bisa jatuh, kalau bunda yang memakainya bisa bermain. Oh, ini dari turunan. Jadi ini umurnya sekitar 200 tahunan. Karena dari nenek-nenek, kakek-kakek, dan bunda udah nggak tahu keturunan keberapa. Selain memiliki mandau yang sangat tua, Bunda Norma juga mengoleksi benda-benda pusaka dari seluruh Nusantara. Kebanyakan pemberian dari para sahabatnya sesama spiritualis. Tapi yang paling menarik adalah boneka Jalangkung yang terlihat mencolok di antara deretan benda-benda mistik lain. Jalangkung itu berukuran besar dengan aura misteri yang sangat kuat. Ya, ini pusaka-pusaka dan sebagainya yang pemberian teman-teman ataupun diberikan dari Jawa, ya, Kedaton Jawa, dan ini dari Kalimantan juga ada ya. Jadi semuanya ini ada semua di sini. Ini semuanya ada arti bagi bunda. Jelangkung itu bisa digerakkan karena bisa dikirim dulunya. Sekarang bunda udah matikan, hanya ditaruh aja. Ini Kak Sapra adalah kembaran bunda. Ini dia. Dulu bunda pergunakan media ini untuk yang disebut yang pertama tadi, santet. Jalangkung yang biasa hanya untuk permainan di tangan Bunda Norma bisa menjadi perantara santet. Boneka dengan kepala dari tempurung kelapa itu akan dirasuki roh Kak Sapra yang berasal dari dunia gaib. Tapi siapa sesungguhnya Kak Sapra itu? Kembaran bunda yang sudah tilam, mati, meninggal. Jadi bunda ini kembar. Waktu bunda dimandiin, bunda ada, dia begitu bunda dimandiin, dia ditiduri, dia hilang. Dia hilang, diambil siluman, sehingga tapi ibu bunda dapat mimpi bahwa nanti beliaulah yang bantu adiknya. Itulah yang dinamakan sudah kodrat, sudah panggilan. Panggilan itu nanti yang bernama Norma. Nama asli bunda itu Norma.
itu nanti dibantu oleh Saprah ini menjalankan spiritual yang ada. Dulu di pedalaman itu kalau melahirkan sendiri pergi ke ada tempatnya, karena bunda kembar, waktu bunda dimandikan dia kan sudah selesai dimandikan, dia yang hilang. Tapi ibu bapak bunda dapat ilham, dapat mimpi bahwa dia nanti akan membantu adiknya Norma untuk menjalankan tugas-tugasnya. Setelah melewati perjalanan spiritual panjang, Bunda Norma sudah bertobat dari dukun santet. Kini, kemampuan metafisika yang dimiliki sejak kanak-kanak itu diabdikan untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan supranatural. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.